Kings sekalinya ditabrak dan mereka nggak bisa nabrak balik, mereka yang bakal kemakan sama game plan dari OP Esports. So menurut aku di sini bakal lebih ke bagaimana mereka mengendalikan pola permainan dan konsistensi mereka, apalagi ini adalah early stage 5 menit awal. Goni dan juga Momo-chan, take it away. Yes, betul sekali. Dan kita langsung aja memasuki game yang pertama untuk match kita. Match pembuka kita di hari yang ketiga nih Gon. Antara OP melawan teman-teman dari Kings. Siapakah yang akan memenangkan game yang pertama kali ini. Tentunya masih ditemani oleh Momo-chan, Goni, dan juga KB sebagai analis kita, Goni. Yes, bener banget. Kita ngeliat dari komposisi tim Kings. Tadi KB udah bilang, ini mereka mengambil resiko banget. Dan gue setuju banget mengetahui mereka mengemas 4 magic damage dealer nih Cumomo. Jadi bener-bener apa ya, all in. Dan kita ngelihat eksekusinya aja nih tinggal. Tetapi kita lihat di sini, Crit dan juga Bubu sudah mencicil seorang Ozzy and 1K Dot menjemput Tito Wanderer. Dan tampaknya Ozzy and 1 terpaksa terpukul mundur. Oh, ada flicker dari Rafaela tetapi tampaknya belum berhasil. Oh my God, flame shotnya connect, alhasil first blood dikemas. Bubu menjadi target selanjutnya, akankah ditukar di sini? Oh, abyssal arrow-nya tidak. Jadi tidak connect dan alhasil Bubu tetap tertakedown di sini Cimomo. Iya, karena ada satu abyssal trap yang benar-benar udah connect tadi ke arah seorang Bubu. Dan mau nggak mau jadi pertukaran 1 untuk 1. Memang ini flame shot yang diamankan oleh Crit dan juga Selo mungkin nanti ini bisa menjadi marabaya. Tapi di area atas ternyata dari seorang Dede Bocang harus terpick off. Dan ini dari Kings mereka memang terlihat sangat amat agresif. Apalagi kita tahu juga dari Newt-nya nggak mau terlalu diharas karena ini memang sebenarnya PR ya yang tadi kami udah bilang. Ini gampang banget sebenarnya buat OP untuk ngeharas ke arah Parsianya sebagai god laner. Tapi sebenarnya memang backup dan juga rotasi itu penting banget buat Kings, di mana Critnya benar-benar harus ngelakuin rotasi terus-menerus bersama dengan seorang Bubu dan bahkan memberikan space ke arah K-Dot untuk ngedapetin semua resource yang dibutuhkan sama seorang K-Dot nih Goni. Bener banget, kita ngeliat Turtle by Fruity udah spawn di menit yang kedua. Tetapi Ozzy and 1, OP dan kawan-kawan gak pakai lama. Tapi Kings gak mau kasih secara gratis. Kita ngeliat di sini 3 member sudah masuk. Ozzy and 1 menjadi target. Phobius menggunakan ultimate-nya. Tetapi di sini akan kalau Ozzy and 1 selamat. Tetapi tampaknya masih terlalu kuat dari Ozzy and 1. Dibayar 1 tuker 1 jungler. Tuker go AXP laner Momo-chan. Iya, kita ngeliat juga sebenarnya dengan Demonic Force yang dimiliki sama seorang Selo ini gampang banget buat dia untuk ngejar ke beberapa member dari OP sendiri. Dan Turtle yang tadinya sudah di open terlebih dahulu oleh teman-teman dari OP masih bisa diamankan oleh Kings Esports kali ini. Dan ini menurut aku kayak memang sebenarnya harus ada kompensasi yang didapatkan sama teman-teman dari OP biar mereka tuh nggak terlalu rugi-rugi banget di awalnya, karena memang sebenarnya secara komposisi ya Kings terbilang cukup kuat, apalagi beberapa hero-nya adalah hero yang udah bisa teamfight ke level 4. Tapi kali ini bakal coba mengharas ke arah seorang Newt di area atas. Kali ini Erchen dan juga Dede Bocang mungkin mencoba untuk mencari balasan atas kematian Dede Bocang. Tapi kali ini bakal coba masuk kan? Enggak, dengan adanya satu flowing blood aja yang dilontar ke arah seorang Newt. Newt pun cukup pede karena dari seorang Dede Bocang nggak mungkin ngambil risiko untuk dive in ke arah turret di area atas nih Goni. Yes, benar banget. Profesor KB masuk menit 3. Gue pengen nanya loh, kira-kira situasinya gimana kalau dari kacamata seorang Profesor KB? Aku bahkan gak expect sih kalau seandainya Kings lebih bisa mengungguli killnya kali ini. Padahal kalau misalnya kita melihat secara mapping, ganking ini teman-teman dari OP udah bisa banget untuk mengendalikannya saat ini. Momo-chan dan juga Goni. Dan bahkan Bubu baru aja ditumbangkan yang efeknya ini bakal luar biasa banget. Kenapa? Karena Kings mereka hanya menukarkan roamer dan mereka membawa roamer lagi. Itu bukan merupakan sebuah kerugian menurut aku, karena back again Bubu healer, dia mau tumbang 10 kali pun menurut aku impactnya masih sama. Beda banget sama Erchen, dia nggak boleh terpick off terlalu sering Goni. Bener banget, setuju. Dan kita ngeliat nih Momo-chan, pergerakan dari Kings juga masih cukup pede, mereka masih ngontrol map. Sementara OP mereka yang harus lebih kesetir nih 4 menit pertama. Dan gue pengen lihat apa ya kira-kira mereka punya jawaban di menit-menit selanjutnya. Kita ngeliat setapan dari Kings, akankah bermain lebih gak agresif? Tetapi tampaknya di sini Selena dan juga Popol dan Kupa sudah mulai masuk, akankah di commit? Tetapi tampaknya di sini Kings cukup sabar mengetahui situasinya belum bisa dipaksakan Momo-chan. Iya, dan kali ini masih mau mencoba untuk mengharas ke arah Dede Bocang
yang mau nggak mau dia langsung nge-pop up adanya blowout di sini. Jadi Bocang sepertinya nggak boleh terlalu mengambil resiko karena sudah ada 3 member dari Kings yang langsung rotasi ke area atas. Mencoba untuk memberikan space tentunya ke arah seorang Newt untuk ngedapetin pundi-pundi lebih di area atasnya. Dan kali ini Turtle Camp-nya by Fruity Saucer sudah muncul juga di menit yang kelima. OP mencoba untuk mengharas dan bahkan mengcounter pergerakan dari teman-teman Kings. Kali ini udah ada Black Dragon Form dari seorang Fuzzy mengusir pergerakan dari orang Kings yang bisa dibilang Kings ini bisa banget untuk nge-kontes Turtle-nya. Tapi biar lebih aman sudah di pop up Black Dragon Form-nya dari seorang Fuzzy hanya untuk mengusir pergerakan dari teman-teman Kings tadi di area Turtle Pit-nya. Sementara Newt mau nggak mau dia harus mundur dengan Wings by Wings daripada mengambil resiko nih Goni. Mengambil resiko benar-benar, tetapi tampaknya turret di atas sudah diklaim oleh teman-teman OP Esports kini Kings Esports. Mereka berusaha mencari kompensasi, tetapi tampaknya cukup disiplin dari teman-teman OP. Mereka langsung mundur, nggak mau memaksakan tim fight juga, dan alhasil di sini Kings mirroring ke arah bawah 2 melawan 1 dan Dede Bocang pun harus hilang dari map. Tetapi tampaknya Dede Bocang berhasil clear wave, tetapi di mid lane Selenanya sudah cukup low nih Momochan. Iya, dan bahkan ini dari kalau dilihat dari poin killnya sebenarnya nggak terlalu banyak ya, Be. Tapi cuma ada kayak poking-poking aja, nggak mau terlalu komit juga sebenarnya dari OP karena meskipun kalau kita ngeliat Kingsnya bisa justru malah lebih unggul dari segi team fight dan bahkan poknya, ini OP pun nggak mau terlalu tersetir nih, Be. Di 6 menit pertama Iya, tadi. kayak apa ya? Kayak mau melihat OP yang benar-benar harusnya lebih bermain agresif, kali ini malah Kingsnya tuh setupnya lebih galak gitu loh. Kayak mereka menutup semua possibility untuk gank ke arah Newt. Karena menurut mereka mungkin Newt inilah yang akan jadi kunci. Dan critnya sendiri, dia dari tadi belum tersentuh. Dia 202, which means ini adalah KDA yang bagus banget untuk sebagai mid laner yang emang benar-benar sangat amat mengandalkan administration. Bahkan net K-dotnya dia nggak ragu kalau ada bubu di samping dia untuk team fight kali ini Momochan. Yes, dan bahkan coba dibuka kali ini dan Ercan ya bakal tumbang pertama kali bertukarkan 1 untuk 1 dan bahkan Kyle-nya yang harus tumbang juga mendapatkan double kill kali ini. Tapi di sisi lain lihat dari Newt-nya juga bakal di pick off tapi bakal ditukar karena OZN1 yang tumbang dan triple kill untuk seorang K-Dot. Apakah akan ada maniak di pagi hari yang indah ini karena Fezzy yang langsung menjadi target bulan-bulanan dari seorang K-Dot. Ini gimana nih? Wah, ini gimana nih, Be? Tadi kayak kalau kita lihat ya, itu maniaknya sebenarnya kayak, makanya aku bilang ini K-Dot tuh cuma pengalian isu sebenarnya. Ya, tapi ini balik lagi sih, ini dengan kehadiran K-Dot, dengan presence dari dia aja udah memberikan sedikit dorongan agar OP tidak maju ke dalam lini team fight. Dan ya kita melihat bagaimana maniak yang sangat mudah sekali, flawless sekali bagi teman-teman dari Kings karena mereka seolah tidak ragu, balik lagi ketika ada bubu di samping dari seorang K-Dot dan emang bubunya nggak pernah ngelepasin K-Dot sini Goni. Iya, selalu nempelin dan alhasil K-Dot juga buka-buka war, buka-buka map juga pede banget dan alhasil OP untuk sampai menit ini tuh kayaknya susah banget nih Be, ngebunuh atau nge-take down seorang K-Dot. Dan kita ngelihat di sini OP sudah mulai ketinggalan gold 4000, tetap tunggu dulu kita ngelihat 2 melawan 1 bagian atas Fuzzy Stain, 3 melawan 1 bahkan akankah dia survive, tetapi tampaknya di sini Yuzong meskipun sudah mengeluarkan Black Dragon Form tidak bisa kemana-mana. Alhasil secure kill dan juga turret sudah disecure oleh teman-teman Kings nih Cimomo. Iya, kita ngeliat juga Seloy sebenarnya ini kuat banget ya, apalagi Phoveus kita tahu dia sekali Demonic Force, wah itu mau ngincer ke siapapun sejauh apapun juga sebenarnya kayak cukup mudah gitu loh dari seorang Phoveus. Tapi memang sebenarnya ini cukup kuat juga dari Kings karena tadi dari Goni udah sempat bilang ya di awal, ini 4 magical damage sebenarnya dari Kings sendiri dan mau nggak mau mereka ya tinggal tinggal nyuruh K-Dot jadi frontliner aja gitu loh untuk teman-teman dari Kings. Dan ini nge-create space yang cukup banyak tentunya untuk seorang Newt di area belakangnya untuk nge-pop up Curse of Crow dan bahkan energy impact yang dimiliki sama seorang Newt. Jadi stunnya ini bakal tetap muncul terus dari seorang Newt dan bahkan K-Dotnya tinggal asik aja. Dan bahkan kalau kita ngeliat tadi udah ada maniak yang diambil oleh seorang K-Dot nih Goni. Iya sudah diambil dan kini kalau kita ngelihat Kings makin pede lagi langsung ngambil invasi jungle dan bahkan OP makin sedikit yang mereka bisa lakukan. Space-nya mereka nggak ada, bahkan Kings kelihatan nih Be ya, komunikasi dan koordinasinya dalam mengeksekusi game plan tuh bener-bener jalan nih Be. Ya kayak kita melihat bagaimana game plan yang dihadirkan dari Kings aja. Aku udah mikir kayak oke ini bakal di-drag ke sekitar 15 menit. Dan tapi dengan keunggulan yang mereka dapatkan 5k gold differences bahkan di early stage seperti ini,
ini tidak menutup kemungkinan satu kali fight lagi. Kalau seandainya fight 5-nya dari Kings emang benar-benar bisa nge-wipe teman-teman dari OP atau minimal ngepok ya 2 atau 3 lah hero yang menjadi Menit 12. tulang punggung lah minimal. Ini menit 12, menit 13 Lord yang pertama sekalipun mungkin bukan hal yang mustahil untuk didapatkan oleh Kings Esports, apalagi dengan keunggulan 5K Gold Network seperti ini Goni. Oke, bener banget. Tapi ini cuma pertanyaan aku mungkin mestinya ke KB ya. Tapi apa yang harus dilakukan OP sih untuk kembaliin pertandingan gitu? Wow, ini berat banget. Yang pertama pick off, tapi pick off metode udah cukup ke-deny di early set seperti ini. Jadi dengan possibility yang udah kehilangan outer mid lane turret, tentu Kyle nggak bakal bisa melakukan pick off dengan cepat. Jadi mau nggak mau ini adalah jawabannya OZN1 bisa nggak untuk memakan crit dan juga nuke di waktu yang bersamaan. Ketika nuke-nya pegang Purify, dia punya Wings by Wings, crit-nya juga dia punya Flame Shot, dia bisa ngegeser pergerakan daripada seorang OZN1. Tapi jangan lupakan juga bahwa Selo, dia hadir dengan Demonic Force. Jadi wow, gimana OZN1? PR banget ini, dia nggak bisa masuk sama sekali untuk masuk ke dalam team fight-nya. Iya, sekali masuk langsung disabet, satu hilang. Ada banyak sisi sebenarnya dari King sendiri ya. Kita tahu ini overturn-nya juga bisa kasih efek slow. Lalu ada stun dari Newt sendiri. Lihat Cello-nya udah paling depan. Benar-benar mencoba untuk numbangin Ercan dan bahkan bisa team fight-nya dari teman-teman OP sendiri. Sementara Fuzzy Stain mau nggak mau dia harus mundur karena udah low banget dengan ada Black Dragon Form. Di sisi lain Dede Bocang juga harus mundur dengan satunya Blood Out dan juga Flowing Blood yang dipop up oleh seorang Alice. Dan ini mau nggak mau dari Kings mereka memang harus nge-secure sih ini untuk areanya. Bener-bener jangan kasih teman-teman dari OP untuk mencoba untuk kontes Lord kita yang pertama, Goni. Yes, bener banget. Gila, pergerakan dari Kings bener-bener pede banget mengetahui mereka harus mundur, tim dari OP harus mundur. Mereka langsung commit Lord dan alhasil mereka meskipun 5 member berdiri dari OP, mereka tetap pede Lord pertama dan alhasil mereka langsung secure. Nih kalau ngeliat dari item, dari segi item nih B, apa ada nggak sih B dari kacamata Profesor KB yang berbeda gitu? Tentu di Kedot karena dia megang killing spree, dia bakal build damage sebanyak mungkin dan bahkan dia pede banget dengan membawa favor dari roam item yang dimiliki oleh Bubu. Dan di sini Bubu hanya bermodalkan Dominance Ice, Life Drain. Jadi untuk Dede Bocang dia nggak bakal bisa asal-asalan jump in ke bagian backline. Dan deny-nya ini double penetration yang sangat mematikan sekali tentunya daripada seorang crit yang udah dimiliki dengan satu Genius One. Dan jangan lupakan juga Newt sekarang dengan magical emblemnya mungkin bakal bisa membawa bardir backline yang memochan. Iya, dan kali ini lihat dari Lordnya juga udah melenggang kangkung nih Gon di area atas. Jadi ini sebenarnya secara nggak langsung OP bener-bener dikandangin banget. Dan bahkan lihat tuh Yin yang overturn-nya aja membuat seorang Dede Bocang mau nggak mau mundur. Dan bahkan lihat Celonya udah mulai masuk dengan Demon Force mengincar ke arah seorang Ercan kali ini. Tapi Dede Bocang langsung sigap menumbangkan Celo. Tapi ini bakal buying time yang cukup banyak karena Lordnya udah mulai masuk di area atas. Sedangkan Fuzzy Stain juga nggak kuat menahan damage yang bener-bener sakit banget dari teman-teman Kings. Dan dari sisi lain Dede Bocang yang bakal menjadi tukang punggung dengan ada Winter Truncheon dari seorang Dede Bocang. Ini mau nggak mau dari Kings mereka harus mundur karena kehilangan satu member dan juga kayaknya cukup aja ya dari inhibitor. Tapi ternyata Kyle masih mau lebih dan bahkan ditelan dengan adanya Detona's Welcome dari seorang Kedot di sini, Goni. Yes, mega kill pun sudah disecure oleh Kagura dan kini mengetahui 3 member sudah down dari OP Kings. Mereka langsung masuk lagi. Tadi ada sedikit miskalkulasi karena Selenanya lupa ada Rafaela dan alhasil di sini Fuzzy Stain terkena Feather Strike akan jadi selamat. Tetapi tampaknya di sini dia harus stay down dan bahkan OZN1 yang baru saja spawn harus mundur lagi. Lihat base-nya Cimomo. Base yang menjadi target, wave minion tengah sudah masuk. Dan kini Kings Esports akankah dia memenangkan game yang pertama dan yes, langsung di-secure saja untuk game yang pertama Kings Esports 1-0 Cimomo. Wow. Kalau kita ngelihat justru sebenarnya ini Kings mereka mencoba untuk mendominasi keadaan, mendominasi